Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa menampaki bulan Ramadan, syahrul Ramadan ini dengan baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang senantiasa bisa ngempet mengendalikan dirinya, berhati-hati, dan punya semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangat terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah intinya puasa adalah menahan. Menahan diri dari makan dan minum pada saat berpuasa, menahan diri dari marah, menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Pendidikan agar menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa harapannya kita terdidik, terbiasa menjadi orang yang bertakwa. Kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakwa. Hatinya adalah hati orang yang bertakwa. Ibadahnya adalah ibadah orang yang bertakwa. Akhlaknya akhlak orang yang bertakwa. Kehidupannya adalah kehidupan orang yang bertakwa. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka perintah Rasulullah ini agar kita menjadi orang bertakwa di mana saja ini akan bisa kita laksanakan ketika kita memang berlatih dengan puasa ini untuk menjadi orang bertakwa. Dalam hal ibadah, kita menjadi orang yang hubungannya dengan Allah adalah hubungan orang yang bertakwa. Sholat 5 waktu datang ke masjid, sholat malam, sholat sunnah yang lain, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkannya, bahkan berkali-kali. Itu adalah amalan amaliyah orang yang bertakwa, ibadahnya orang yang bertakwa. Ketika di keluarga, kita juga menjadi orang yang bertakwa. Menjadi suami yang bertakwa. Mampu memimpin, mendidik, membawa keluarga terbebas dari api neraka dan membawa ke surga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau jadi seorang suami yang bertakwa mampu menjaga keluarganya dari neraka dan membawa ke surga. Kalau dia seorang istri, maka juga istri yang bertakwa. Istri yang senantiasa mentaati, menyenangkan hati suami. Istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga atau keluarganya, rumahnya. Istri yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau menjadi anak juga anak-anak yang bertakwa, anak yang soleh, yang taat dan patuh kepada orang tua.
Ini di keluarga kita juga berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa dengan puasa Ramadan ini. Di kantor, di tempat kerja kita, kita juga menjadi orang yang bertakwa, berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar ketika kita bekerja dengan profesional, dengan itkon, maka ketika kita bekerja di kantor kita, tempat kerja kita, berusaha seprofesional mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin. Juga akhlak-akhlak orang yang bertakwa di kantor juga dilaksanakan. Selalu membantu menyelesaikan masalah, memudahkan orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga kantor, tempat kerja, menjadi kumpulan orang-orang yang bertakwa sehingga menjadi tempat kerja yang bertakwa. Ketika kita berada di organisasi atau jamaah, juga berusaha memenuhi sifat-sifat karakter orang yang bertakwa. Orang-orang yang ketika memimpin selalu mengarahkan, menjaga, mendidik, sebagaimana mendidiknya orang yang bertakwa. Ketika menjadi anggota yang bertakwa. Selalu loyal, selalu membangun kerjasama, persaudaraan, dan menjaga soliditas, serta memberikan kontribusi. Jadi ketika di dalam organisasi pun menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga bisa membentuk organisasi yang solid dan kemudian berdaya guna. Ketika kita di masyarakat juga kita berlatih menjadi orang bertakwa, berusaha untuk memberikan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka ketika kita di masyarakat juga berusaha apa yang bisa diberikan, kebaikan apa yang bisa diberikan. Bahkan pantang untuk menjadi sumber permasalahan, menjadi troublemaker, pantang itu. Tapi kita berusaha untuk tidak merepotkan, tidak membuat tidak enak, bahkan bisa memberikan kontribusi dan kebaikan. Nah, dengan itulah maka ketika kita bisa menjadi orang yang bertakwa di semua tempat kesempatan itulah maka Islam sebagai rahmatan lil alamin maka akan bisa diterapkan, aplikasikan atau bisa tercapai. Karena di suatu tempat adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang akan memberikan rahmat dan kebaikan bagi orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka semoga dengan Syahrul Ramadan ini, ibadah Ramadan ini betul-betul mendidik kita, mentarbiyah kita menjadi orang bertakwa sehingga menjadi rahmat bagi keluarga kita, kantor kita, organisasi kita, dan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan itu maka kita bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.